menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara pembukaan pendidikan program Magister Hukum, konsentrasi hukum militer angkatan ke-9 dan konsentrasi hukum kesehatan angkatan ke-3, Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM PTHM Dikumat tahun ajaran 2021-2022 siap dimulai. Lanjutkan. Laporan kesiapan pembukaan pendidikan Magister Hukum tahun anggaran 2021 oleh Kaprodi S2. Lapor pembacaan laporan kesiapan pendidikan program Magister Hukum konsentrasi hukum militer angkatan 9 dan konsentrasi hukum kesehatan angkatan 3, Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM PTHM Dikumat tahun ajaran 2021-2022 siap. Lanjutkan. Laporan kesiapan pembukaan pendidikan program Magister Hukum konsentrasi hukum militer angkatan 9 dan konsentrasi hukum kesehatan angkatan 3 STHM Dikumat tahun ajaran 2021-2022. 1. Dasar. A. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 49 tahun 1994 tanggal 13 Juli 1994 tentang pendirian Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM PTHM Dikumat. B. Keputusan Menristek Dikti Republik Indonesia nomor 376 KPT 1 Romawi 2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang izin pembukaan program studi hukum program magister pada Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM PTHM. C.
Peraturan Kasat nomor 26 tahun 2019, tanggal 29 Desember 2019, tentang organisasi dan tugas Sekolah Tinggi Hukum Militer Ditkumat. 2. Sehubungan dasar di atas, dilaporkan hal-hal sebagai berikut. A. Jumlah calon mahasiswa konsentrasi hukum militer sebanyak 39 orang terdiri dari 1. TNI 32 orang, 2. Polri 2 orang, 3. Advokat 2 orang, 4. ASN 1 orang, 5. Swasta 2 orang. B. Jumlah calon mahasiswa konsentrasi hukum kesehatan sebanyak 77 orang, terdiri dari 1. Dokter militer 8 orang, 2. Dokter umum 56 orang, 3. Radiografer 1 orang, 4. Fisioterapi 1 orang, 5. Bidan 1 orang, 6. Perawat 3 orang, 7. Advokat 4 orang, 8. Insuran 1 orang, 9. Swasta 2 orang. 3. Selanjutnya, mohon Direktur Hukum TNI Angkatan Darat berkenan untuk membuka pendidikan program Magister Hukum Konsentrasi Hukum Militer Angkatan 9 dan Konsentrasi Hukum Kesehatan Angkatan 3 STAM Ditkumat tahun ajaran 2021-2022. Selesai. Pembacaan laporan kesiapan pembukaan pendidikan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Pernyataan resmi pembukaan pendidikan oleh Inspektur Upacara. Pada hari ini, Jumat, tanggal 26 Maret 2021, pukul 08.35. Pendidikan Program Magister Hukum Konsentrasi Hukum Militer Angkatan 9 dan Konsentrasi Hukum Kesehatan Angkatan Ketiga STHM AHM PTHM Ditkumat tahun anggaran 2021-2022 saya nyatakan dengan resmi dibuka. Pemakaian jas alma mater dan penerimaan kartu tanda mahasiswa. Lanjutkan. Kembali ke tempat.
Amanah. Pasukan di Serang. Serap. Di tempat. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Senat Dewan Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer. Yang saya hormati para profesor dan para dosen. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer Dikumat. Yang saya hormati para pejabat golongan 4 Dikumat dan para calon mahasiswa program Magister Hukum Konsentrasi Hukum Militer Angkatan 9 dan Konsentrasi Hukum Kesehatan Angkatan 3 STHM AHM-PTHM Dikumat 2021-2022 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama mengikuti upacara pembukaan pendidikan program Magister Hukum Konsentrasi Hukum Militer Angkatan 9 dan Konsentrasi Hukum Kesehatan Angkatan 3 STMPTHM Dikumat tahun anggaran 2021-2022 yang sudah kita laksanakan pembukaannya tadi. Adapun penyelenggaraan program Magister Hukum Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Hukum Militer Dikumat berpedoman kepada Surat Telegram Kasat ST 764/2021 tanggal 3 September 2021 tentang persetujuan penyelenggaraan program Pascasarjana bidang studi ilmu hukum Sekolah Tinggi Hukum Militer dan keputusan Menristek Dikti RI nomor 376 KPT /1/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang izin pembukaan program studi magister pada STHM-PTHM. Selanjutnya, keputusan tersebut telah ditindaklanjuti dengan keputusan Kasat nomor Kep 267/3 Romawi 2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang kurikulum pendidikan program studi Pascasarjana Ilmu Hukum STHM-PTHM. Adapun tujuan pendidikan program Pascasarjana STM adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir, filosofis, metodologis, dan teknis yang melandasi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum militer yang didukung sikap dan perilaku sebagai prajurit yang berjiwa sabta marga dan sumpah prajurit. Para hadirin sekalian, khususnya calon mahasiswa, tantangan tugas bidang hukum di masa mendatang sudah tentu akan menjadi sangat kompleks. Untuk itu, para lulusan program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum STHM harus memiliki kemampuan akademis yang tinggi di bidang hukum, utamanya hukum militer, dan memiliki keterampilan khusus di bidang teknologi informasi. Kemampuan dan keterampilan tersebut harus dimiliki agar nantinya para lulusan program Magister Hukum STHM dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sesuai dengan perkembangan ilmu hukum dan perkembangan teknologi informasi. Selain itu, melalui perkuliahan ini, para mahasiswa S2 harus mampu meningkatkan 3 kemampuan dasar, yaitu kemampuan pola pikir, kemampuan pola ucap, dan kemampuan pola tulis. Kemampuan pola pikir didapatkan dengan banyak membaca, kemampuan pola ucap didapatkan dengan banyak berdiskusi dalam seminar-seminar, dan kemampuan pola tulis didapatkan dengan banyak menulis. Ketiga kemampuan tersebut harus dimiliki oleh mahasiswa S2 STM agar siap menghadapi era revolusi industri
yang saat ini sedang berkembang di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Untuk itu, mahasiswa pasca sarjana STHM harus segera mempersiapkan diri agar mampu menghadapinya. Hanya ada satu semboyan atau kunci keberhasilan agar dapat menghadapi revolusi industri tersebut, yaitu belajar, belajar, dan belajar. Tanpa kunci tersebut, orang-orang hukum akan selalu ketinggalan. Nantinya, lulusan program pasca sarjana STHM ini dapat mengisi jabatan-jabatan yang bersifat strategis di bidang hukum militer di lingkungan TNI, Kemhan, Mahkamah Agung, dan instansi yang terkait lainnya. Selain itu, lulusan program pasca sarjana STHM ini dapat menjadi narasumber dan konsultan di bidang hukum militer yang selama ini masih dikuasai dan dipercayakan kepada lulusan dari perguruan tinggi lain. Kepada para calon mahasiswa program Magister Hukum, Konsentrasi Hukum Militer Angkatan 9 dan Konsentrasi Hukum Kesehatan Angkatan Ketiga STHM, saya selaku Direktur Hukum Angkatan Darat mengucapkan selamat menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum di STHM. Pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya dalam meningkatkan pengetahuan hukum bagi para mahasiswa. Saya berharap para peserta dapat segera menyesuaikan diri karena metode belajar pada program Magister berbeda dengan program sarjana S1. Para peserta juga harus bisa menyeimbangkan antara tugas sehari-hari dengan tugas belajar, sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini sesuai dengan kurikulum dan waktu yang telah ditentukan. Kepada Ketua STHM dan Ketua Program Pasca Sarjana beserta staf, saya perintahkan agar menyelenggarakan program Pasca Sarjana Magister Hukum ini sesuai rencana operasional pendidikan. Kepada para mahasiswa yang sudah saya buka tadi, program Magister Hukum Konsentrasi Hukum Militer Angkatan 9 dan Konsentrasi Hukum Kesehatan Angkatan Ketiga ini, saya ucapkan selamat menempuh pendidikan. Semoga sukses dan dapat selesai tepat waktunya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi 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 Om. Selesai. Sambutan Ketua Senat Dewan Guru Besar. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Dirkumat dan kepada seluruh jajaran Sekolah Tinggi Hukum Militer, Ketua STHM, seluruh peserta acara ini sekalian, terutama para alumni hukum kesehatan yang saya cintai. Saya memang sengaja minta yang berkenan para alumni hukum kesehatan dan hukum militer terutama untuk kita ikut hadir secara virtual acara dalam fora yang demikian ini. Maksudnya supaya saudara-saudara sekalian selalu dapat mengupdate keadaan dan perkembangan ilmu hukum yang kita tekuni. Konsentrasi pada hukum militer dan hukum kesehatan. Kalau tidak diupdate, suatu ilmu pengetahuan itu akan basi, akan out of date, ketinggalan, dan selalu ketinggalan, selalu dalam gerak perubahan masyarakat. Dan dengan itu maka semakin menurun gunanya untuk bisa memberikan bantuan dan perlindungan hukum kepada kehidupan sosial. Saya ucapkan terima kasih. Saya lihat Kepala RSPAD Wakil Karumkit
RSPAD, para perwira tinggi, para perwira menengah, perwira pertama, alumni dari Sekolah Tinggi Hukum Militer, dan alumni dari hukum kesehatan pada umumnya. Nanti kita akan mendapat kuliah umum dari Profesor Dr. Remy Sahdaini, seorang pakar dalam kesehatan. Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara untuk kuliah-kuliah selanjutnya nanti, tolong yang tekun. Dan tolong memasukkan semua pelajaran itu ke dalam satu konsep yang disebut tadi oleh Dirkumat, Jenderal Teti, pola pikir. Karena dengan pola pikir, saudara-saudara selalu bisa bicara secara sistematik. Bicara orang itu menunjukkan ungkapan isi kepalanya, pikirannya. Kalau ngomongnya acak-acakan, pikirannya juga acak-acakan, nggak jelas. Ya, karena itu, saya harapkan dengan selalu atau seringnya, apalagi kalau selalu ya, syukur, saudara-saudara hadir dalam acara-acara akademik dari STHM ini, dengan atau tanpa jabatan apa-apa, dimanapun dan kapanpun saudara-saudara berada, kita tetap berada dalam lingkungan perkembangan keadaan hukum yang bersifat strategis dan aktual. Dengan itu kita bisa mendapatkan terobosan penemuan-penemuan baru. Itu yang saya ingin pesankan dalam kurang lebih 7 menit ke depan ini. Saya akan sampaikan dalam wujud slide supaya mungkin kata-kata saya ini tidak begitu terdengar secara tulisan. Dengar. Karya. Nah, ini acara kita, baca sendiri. Nah, ini yang disebut pola pikir. Subjeknya saudara-saudara, kemudian sasarannya apa? Nah, dalam konteks bicara saya, nanti sasaran-sasaran antara lain saya akan mengusulkan satu sasaran yang harus saudara capai dalam perkuliahan ini. Kalau yang dulu, para alumni sekarang belum melihat ke sasaran ini, alumnus bisa kotak-katik untuk memikirkan sasaran ini bagaimana mencapainya. Ini adalah satu gambaran konsep pola pikir. Seperti biasa yang harus kita pegang teguh di sini adalah hukum militer dan hukum kesehatan yang ada dan yang bersangkut paut, junto dari pasal-pasal yang menyangkut hukum militer maupun kesehatan. Ngapain kita? Mau apa kita ini sebetulnya? Karena kita menghadapi dua hal. Ini yang saya minta salah satu dari saudara-saudara nanti terbaca dari tesis yang saudara buat, saya baca. Mudah-mudahan ada di antaranya yang bicara soal ini. Keadaan pada saat ini yang aktual adalah bahwa hukum militer kita berada dalam tantangan. Tantangannya apa? Eksternal dan internal. Yang internal karena kelakuan kita sendiri, yang eksternal karena orang-orang yang punya keinginan yang tidak tahu atau tidak ingin tahu apa pentingnya hukum militer. Sehingga mereka ingin hukum militer itu tidak usah ada. Jadi semuanya nurut di hukum pidana umum saja. Tidak ada perkecualian. Itulah tantangan yang dihadapi oleh saudara-saudara, para sarjana, para pakar hukum militer. Dan saudara-saudara para alumni dari hukum militer. Hal yang sama yang saudara-saudara hadapi bagi para mahasiswa dan
alumni hukum kesehatan adalah bahwa saat ini saudara-saudara gelisah, mengalami kegelisahan di bidang hukum. Itu menurut saya, saudara-saudara silahkan pikir. Apa yang ingin kita capai? Yang ingin kita capai adalah tantangan terjawab, yang ke satu. Yang kedua, ketentraman di bidang hukum. Ini ya. Tantangan terjawab. Jadi kita harus menjawab. Akhirnya sasaran kita adalah tantangan terjawab. Bagi yang hukum militer. Yang hukum kesehatan, ketentraman di bidang hukum dalam Anda melaksanakan fungsimu sebagai tenaga kesehatan. Ini ya. Kemudian sebelum saya beranjak pada kolom pola pikir, ingat selalu apa dikatakan Teti tadi, ini. Masyarakat 4.0 atau masyarakat yang serba IoT, Internet of Things saat ini. Jangan tidak merasa kita sekarang berada pada kondisi masyarakat seperti ini. Kalau saudara masih merasa pada masyarakat yang dulu, bagi para alumni ini, waktu sekolah di STHM atau sekolah hukum militer, akan basi ilmunya. Jadi kita mesti sadar soal ini. Sekarang ingin saya tunjukkan nih, apa masyarakat 4.0 yang berkembang itu, coba. Kita ingat-ingat sama-sama. Tahun 1945, waktu saya lahir, komputer lahir, Carl Babbage. Kemudian 95 ada loncatan. Setengah abad kemudian Google muncul. Mark Zuckerberg menemukan Facebook. Jawed Karim, Steve Chen, dan Chad Hurley, YouTube. Jack Dorsey, Twitter. 2006 Kevin Systrom, Instagram. Jan Quim, orang Rusia ini, menemukan WhatsApp. Zhang Yiming, orang Cina, menemukan TikTok. Para mahasiswa dan alumni akan menemukan apa? Menemukan apa di bidang kalian masing-masing dalam perkembangan masyarakat global, regional, dan nasional. Nah, itu kita punya misi sendiri. Nah, sekarang sebagai subjek mahasiswa STHM Magister Hukum yang konsentrasi satu hukum militer, sasarannya untuk 34 mahasiswa konsentrasi hukum militer adalah tercapainya eksekusi dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang prosesnya tidak dapat dilakukan terhadap terpidana secara paksa, apalagi sukarela. Nggak bisa dilaksanakan. Lalu apa strategi yang harus saudara-saudara laksanakan kalau saudara punya sasaran, punya tantangan, kemudian saudara harus jawab dengan menentukan sasaran seperti ini. Bagaimana strateginya? Itulah inti dari tesis yang saudara akan tulis dalam pola tulis, saudara tuh kata Dirkum tadi, pola tulis. Kemudian untuk mahasiswa STHM Magister Hukum dan para alumninya yang konsentrasi di hukum kesehatan, sasaran ini adalah untuk 71 tadi ya mahasiswa ini. Terlindunginya secara hukum ketika memberi obat. Obatnya belum disahkan, tapi pasiennya sembuh. Nah, kalau saudara dituntut ketika saudara sedang melakukan pengobatan, mengobatin orang, pasien, dituntut karena obatnya salah, obatnya belum sah. Tapi kok sembuh pasiennya. Nah, ini adalah sasaran saudara untuk saudara jawab. Bagaimana supaya bisa tentram kerja selama proses pengobatan pasienmu. Sekarang untuk sasaran satu yang saya sebut tadi ya. Misalnya, okupasi militer secara struktural dan sistemik tapi tidak sah sesuai hukum terhadap properti warga sipil non-militer. Sudah dijatuhkan pidana kepada dia, dia tidak mau. Bagaimana saudara mesti bersikap, strateginya. Nah, tulis itu. Sasaran yang kedua, yaitu untuk saudara-saudara
yang bergelut di bidang hukum kesehatan. Nih misalnya, chlorambucil untuk penderita keracunan gas mustard dalam Perang Dunia ke-1 diberikan kepada pasien leukemia. Nggak boleh itu. Tapi kok dilakukan? Dan memberikan manfaat. Banyak pasiennya sembuh yang cocok. 2 penisilin untuk bakteri diberikan waktu pendaratan tentara sekutu di Normandia tahun 1944. Itu penisilin dalam percobaan, belum beres. Tapi disuntikin aja ke prajurit-prajurit yang pada luka-luka kena tembak di Normandia. Pada banyak yang ketolongan dari infeksi akut yang luar biasa waktu itu. Itu melanggar hukum itu. Belum sah. Kemudian warfarin. Warfarin itu untuk racun tikus, tapi diberikan oleh dokter, oleh tenaga kesehatan kepada pasien penderita penggumpalan darah. Heparin untuk antikoagulan, digunakan untuk pasien stroke melalui DSA. Ini semua kalau nunggu-nunggu hukum, nunggu-nunggu aturan yang berlaku, keburu mati pasien. Jadi kita harus melihat tuntutannya rakyat. Rakyat inginnya masyarakat, pasien maunya sembuh, bukan diskusi akademik. Karena itu dalam fora akademik ini, saudara-saudara lihatlah ke sini. Ya, kemudian saudara temukan hal-hal yang baru di bidang hukum kesehatan. Nanti pakarnya saya sampaikan tadi, Profesor Dr. Remy Sadaini. Ini pakar dari kita. Saudara-saudara bisa-bisalah menjabarkan dari semua aspek berdasarkan kerja yang saudara punya fungsi masing-masing. Sekarang, ini yang saudara-saudara harus jawab, bagaimana strateginya. Untuk itu, maka saudara-saudara menulis proposal, tesis. Terima kasih, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian sukses di dalam menempuh kuliah S2 Magister Hukum Militer dan Hukum Kesehatan. Saya sangat harapkan penilaian dari Dewan Akademi terhadap tesis ini ditemukan atau tidak satu pemikiran yang baru sebagai hal atau suatu standar penilaian. Jangan saudara cerita cuma hal-hal yang kita sudah tahu semua, kalau baca udah tahu gitu. Dan tidak hanya terbatas pada analisis saudara terhadap apa hal-hal hukum yang disiplin hukum yang berada pada berbagai aspek. Tapi saudara harus menemukan sesuatu terobosan, strategi untuk mencapai sasaran yang saya sampaikan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, selamat belajar. Terima kasih. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
hadirin disilakan duduk kembali. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT. Marilah kita tundukkan kepala sejenak, pusatkan pikiran dan hadirkan hati kita dengan penuh rasa khusyuk dan keyakinan. Doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Izinkan kami memimpin doa secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam suasana yang penuh bahagia ini, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Karena atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Mu, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan penuh hikmat. Dalam acara pembukaan pendidikan program Magister Hukum, Konsentrasi Hukum Militer Angkatan 9, dan Konsentrasi Hukum Kesehatan Angkatan 3, Sekolah Tinggi Militer Ditkumat, tahun ajaran 2021-2022. Semoga pendidikan yang akan kami laksanakan ini selalu berada dalam lindungan dan ridha. Ya Allah, ya Karim, yang Maha Mulia, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kami kekuatan, kesabaran, keikhlasan, dan kepahaman dalam mengikuti pendidikan ini, serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhai. Ya Allah, ya Rabbana, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Rahmati dan kasih sayangilah kami, sehatkanlah kami, dan mudahkan segala urusan kami. Ya Allah, ya Ghafur, yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin dan pejuang bangsa kami. Ya Allah, ya Mujib, yang memperkenankan, hanya kepadamu lah kami mengabdi dan memohon pertolongan. Kabulkanlah doa dan munajat kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara selesai. Inspektur upacara meninggalkan ruangan upacara. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara kita lanjutkan dengan kuliah umum yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Sultan Remi Syahdeni SH. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini kita sudah tersambung secara virtual dengan Profesor. Sebelum kuliah umum ini kita mulai, akan kami bacakan riwayat singkat Profesor sebagai berikut. Profesor Dr. Sultan Remi Syahdeni SH, FCB Abitrase, beliau lahir di Surabaya pada tanggal 11 November tahun 1938. Beliau merupakan lulusan sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Dan pada Januari tahun 1993, beliau memperoleh gelar Dr. S3 dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia. Riwayat pengalaman beliau mulai menempuh karir dengan bekerja di PT Bank Negara Indonesia pada tanggal 2 Desember tahun 1963 dengan masa kerja lebih dari 33 tahun di bank tersebut. Dengan jabatan terakhir beliau sebagai direktur. Beliau juga merupakan mantan Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia, mantan Komisaris Utama PT Dana Reksa, mantan dosen pada program Kenotariatan Universitas Pajajaran, mantan guru besar pada beberapa universitas di Indonesia. Jabatan beliau saat ini, beliau adalah anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
kemudian arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan Guru Besar Tetap Sekolah Tinggi Hukum Militer. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami serahkan kepada Profesor untuk kita ikuti kuliah umum yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada Profesor kami silakan. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, terutama Profesor Hendro Priyono yang merupakan Ketua Senat Dewan Guru Besar SDAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya diminta untuk memberikan kuliah umum tentang hukum kesehatan pada pembukaan perkuliahan SDAM pada hari ini. Lanjutkan. Hukum kesehatan itu apa? Hukum kesehatan adalah hukum dalam bidang kesehatan, khususnya yang berkenaan dengan pelayanan kesehatan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan. Itu yang dimaksudkan dengan hukum kesehatan. Pada saat ini, hukum kesehatan baru hanya diajarkan sebagai mata kuliah di berbagai fakultas hukum atau perguruan tinggi hukum kepada para mahasiswa ilmu hukum saja. Dengan demikian, hanya para mahasiswa fakultas hukum dan perguruan tinggi hukum saja yang mengambil dan memperoleh mata kuliah hukum kesehatan saja yang menguasai hukum kesehatan. Lanjut. Menurut saya, seharusnya bukan hanya para mahasiswa fakultas hukum dan perguruan tinggi hukum saja yang perlu memperoleh kuliah dalam mata kuliah hukum kesehatan, tetapi seyogianya juga para profesional kesehatan, tenaga profesional kesehatan memperoleh pengetahuan mengenai hukum kesehatan, khususnya mengenai hukum malapraktek kesehatan. Ini penting sekali. Jadi bukan hanya para mahasiswa fakultas hukum saja, tetapi juga hendaknya semua tenaga profesional kesehatan itu menguasai mengenai kesehatan. Yang dimasukkan dengan tenaga profesional kesehatan itu adalah tenaga medis atau dokter yang terdiri dari dokter umum, dokter gigi, dan para spesialisnya, dan tenaga kesehatan yang terdiri atas perawat, bidan, dan apoteker. Itu yang dimasukkan dengan tenaga profesional kesehatan. Perlunya kepada calon profesional kesehatan berikan pelajaran mengenai hukum kesehatan, khususnya hukum malapraktek kesehatan, adalah karena nantinya setelah mereka bekerja sebagai tenaga profesional berkemungkinan digugat perdata sebagai subjek pelaku malapraktek kesehatan. Lanjut. Selain itu, perlunya bagi tenaga profesional kesehatan dan sekaligus juga anggota masyarakat yang akan atau sedang menjadi pasien adalah karena dalam hal tenaga profesional memberikan pelayanan kesehatan atau medical care kepada pasien, dapat saja terjadi pemberian pelayanan kesehatan atau medical care yang tidak sesuai dengan standar prosedur operasional medis yang dalam bahasa Inggris disebut medical standard of care, yang mengakibatkan pasien mengalami cedera bahkan kematian. Bukan hanya cedera, cedera itu bisa cedera fisik, cedera psikis, bahkan bisa mengalami kematian. Hanya apabila hanya apabila tenaga profesional kesehatan memahami dengan baik hukum malapraktek kesehatan, maka mereka akan dapat menjaga dirinya agar tidak sampai melakukan malapraktek kesehatan yang merupakan tindak pidana, selain juga sebagai perbuatan melawan hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lanjut. Pengetahuan mengenai malapraktek kesehatan hendaknya pula menjadi pengetahuan
dan pemberdayaan masyarakat luas. Karena anggota masyarakat dalam hidupnya pasti mengalami sakit, dan karena itu harus berhubungan dengan seorang tenaga medis untuk memulihkan kesehatannya. Dengan memiliki pengetahuan mengenai hukum kesehatan, antara lain mengenai hukum malapraktek kesehatan, khususnya malapraktek tenaga medis, yaitu malapraktek kesehatan yang dilakukan oleh dokter, maka pasien akan mengetahui dan memahami apa saja yang merupakan hak pasien terhadap dokternya, dan juga apa kewajiban dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan pada dirinya. Jadi hukum kesehatan ini juga dapat diketahui oleh masyarakat luas. Jadi bukan hanya oleh tenaga profesional kesehatan saja, tetapi juga hendaknya masyarakat juga mengetahui apa sih hukum kesehatan. Dengan demikian mereka tahu apa yang menjadi haknya terhadap dokter dan mengetahui apa kewajiban dokter terhadap dirinya sebagai pasien. Lanjut. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum kesehatan, khususnya hukum malapraktek kesehatan, bukan saja mutlak diperlukan oleh tenaga profesional kesehatan, tetapi juga oleh anggota dan pimpinan manajemen di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, agar mereka dapat menjaga lembaga yang dipimpinnya tidak sampai melakukan malapraktek kesehatan yang merupakan tindak pidana atau pelanggaran perdata. Mereka sangat rentan digugat perdata atau dituntut pidana karena melakukan malapraktek kesehatan. Yang dimasukkan dengan pimpinan pelayanan kesehatan itu tentunya pimpinan rumah sakit, pimpinan pabrik obat, gitu ya, pimpinan apotek, seperti itu yang saya maksudkan. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar hukum kesehatan, khususnya hukum malapraktek kesehatan, bukan saja menjadi mata kuliah yang diajarkan kepada para mahasiswa hukum, tetapi juga diajarkan kepada para calon tenaga peran yang menempuh pelajaran di berbagai fakultas dan pendidikan, khususnya pendidikan di bidang kesehatan seperti Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Farmasi, Akademi Keperawatan, Akademi Kebidanan, dan berbagai akademi atau perguruan tinggi di bidang kesehatan. Lanjut. Tadi saya sudah banyak bicara mengenai malapraktek kesehatan. Apa sebenarnya yang dimasukkan dengan malapraktek kesehatan? Malapraktek kesehatan terjadi apabila pelayanan kesehatan yang diberikan profesional kesehatan dan oleh fasilitas pelayanan kesehatan telah secara langsung, sekali lagi telah secara langsung mengakibatkan pasien mengalami cedera, baik cedera fisik maupun psikis atau mengalami kematian. Saya tekankan secara langsung mengakibatkan pasien ya mengalami cedera atau bahkan kematian. Kalau tidak secara langsung bukan malapraktek. Bisa saja oleh karena berbagai hal setelah memberikan pelayanan kesehatan ternyata terjadi sesuatu yang bukan sebagai akibat langsung dari pelayanan kesehatan atau tindakan medis yang diberikan kepada pasien. Terjadinya malapraktek kesehatan yang mengakibatkan pasien mengalami cedera atau kematian adalah karena tenaga profesional kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang karena kelalaiannya, bukan sengaja ya, karena kelalaiannya. Kalau sengaja lain lagi hukumnya. Yang karena kelalaiannya pelayanan kesehatan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan standar prosedur operasional medis. Ya. Lanjut. Apabila malapraktek dilakukan oleh tenaga medis, maka malapraktek kesehatan itu disebut malapraktek tenaga medis. Tenaga medis itu terdiri dari dokter, dokter gigi, dan para spesialis. Dahulu tenaga medis itu tidak dipisahkan sendiri dari
istilah tenaga kesehatan, tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, maka tenaga medis itu terpisah dari istilah. Selain dapat dilakukan oleh tenaga profesional kesehatan, yaitu tenaga medis dan tenaga kesehatan, malapraktek dapat juga dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, yang antara lain tadi dari rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, atau pabrik obat. Pabrik obat ini ada peristiwa yang sangat menggemparkan dunia, yaitu ketika pabrik obat membuat obat thalidomid yang diberikan kepada ibu-ibu yang sedang hamil. Ternyata ketika anaknya lahir, anaknya cacat semua. Ada yang tidak punya tangan dan kaki, tidak punya tangan saja, atau tidak punya kaki saja, dan macam-macam cacat. Dan ini tentunya tanggung jawab pabrik obat. Jadi pabrik obat itu sangat memerlukan pengetahuan mengenai hukum kesehatan. Tadi telah diberikan contoh-contoh oleh Profesor Hendro Priyono mengenai obat-obat yang sebetulnya bukan untuk peruntukannya untuk itu, bahkan misalnya untuk racun tikus, tapi diberikan untuk ngobatin orang, atau penisilin yang pada waktu itu belum disahkan atau kalau masih dalam penelitian, tapi sudah disuntikkan kepada para mereka yang perang di Normandia. Ini bagaimana masalahnya gitu? Saya ingin menekankan apa yang dipesankan oleh Direktur Hukum Angkatan Darat, Dr. Teti, dan juga apa yang dikemukakan oleh Profesor Hendro Priyono, itu menjadi pegangan ya dalam Anda nanti membuat tesis ya untuk lulus menjadi magister, lulus sebagai alumni STHM kan harus membuat tesis ya, dan dengan demikian kalau tesisnya bagus ya, itu tentunya nilai kelulusan Anda akan lebih baik dan Anda berhak menyandang magister hukum. Titelnya bertambahlah. Ya, lanjut. Apabila pasien berpendapat bahwa tindakan medis yang dilakukan terhadap dirinya telah secara langsung mengakibatkan pasien mengalami cedera, baik cedera fisik maupun cedera psikis, dapat saja mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku dengan dalih pelaku telah melakukan malapraktek kesehatan. Ya. Apabila pasien meninggal dunia, maka yang melakukan gugatan tadi adalah keluarga dari pasien, karena sudah meninggal dunia pasiennya. Tidak mungkin pasiennya sendiri yang sudah meninggal itu mengajukan gugatan. Jadi keluarga terdekatnya yang mengajukan. Jadi kalau malprakteknya dilakukan oleh dokter, ya tentunya pelakunya adalah dokter. Kalau itu dilakukan oleh perawat di rumah sakit, ya karena misalnya saja dokter mengemukakan supaya dikasih suntikan obat apa, tapi ternyata lalu perawatnya itu secara tidak sengaja ya itu memberikan obat lain. Itu seharusnya perawat tanya, apa betul dok ini? Bahkan seharusnya dokter itu mengawasi apakah memang obat yang akan disuntikkan kepada pasien oleh suster, oleh perawat, itu memang betul-betul obat yang diinginkan olehnya. Jangan begitu aja ditinggal ya oleh dokter. Ya, perawat itu banyak juga yang melakukan kesalahan oleh karena dokternya tidak melakukan pengawasan mengenai apa yang dilakukan oleh perawat. Ya. Dan bisa juga dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu seperti rumah sakit, puskesmas, ya, klinik. Harus dipahami bahwa dokter yang bekerja di rumah sakit tertentu apabila melakukan malpraktek menurut undang-undang rumah sakit, maka rumah sakit juga bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh dokter itu. Ini penting sekali.
Jadi hendaknya rumah sakit itu betul-betul waspada ya. Sebab kalau tidak nanti dokter yang melakukan kesalahan otomatis itu harus ditanggung oleh rumah sakit ya, kesalahan yang dilakukan oleh dokter. Selain pelaku dapat digugat perdata atau pelaku juga dapat didakwa telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana apabila tindak pidana tersebut memang terbukti telah dilakukan oleh pelaku. Lanjut. Pengetahuan mengenai hukum kesehatan juga sangat diperlukan oleh para penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, pengacara, dan hakim. Agar apa? Agar dapat menangani kasus malapraktik dengan benar, sesuai dengan hukum dan hukum yang berkeadilan. Ya. Sebagaimana menurut ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menentukan bahwa peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Ketentuan ini menegaskan bahwa penegak hukum, dalam hal ini hakim kalau menjatuhkan hukuman, bukan hanya hukumannya itu berdasarkan pertimbangan sesuai dengan hukum, tetapi apakah putusannya tadi adil atau tidak adil. Ya, banyak sekali peristiwa di Indonesia ini yang memang sesuai dengan hukum tetapi tidak adil. Banyak ya orang mengambil kayu kering di suatu perkebunan ya, itu dianggap mencuri. Dan sedangkan dia itu karena memang orang miskin. Ya, oleh hakim ditegakkan hukum sesuai dengan hukum, dihukum. Tapi kan tidak adil. Ya, hukum. Kalau memang ternyata hukumnya sendiri ya itu memang tidak adil ya, kalau diterapkan maka hakim harus membuat hukumnya sendiri, judgment law ya, hukum yang dibuat oleh hakim untuk mengisi kekosongan hukum ya. Lanjut. Para penegak hukum dan kejaksaan, pengacara, dan hakim harus mengamalkan sebaik-baiknya ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang saya sebutkan tadi, yaitu menegakkan hukum dan menegakkan keadilan. Hanya apabila para penegak hukum yang menyelidik, menyidik, menuntut, memeriksa, dan memutus perkara malapraktik kesehatan, maka baru dapat ditegakkan dengan benar dan berkeadilan. Jadi mereka itu kalau menguasai hukum kesehatan, maka diharapkan hukum dapat ditegakkan dengan baik, tetapi juga hukum yang ditegakkan tadi merupakan putusan yang adil. Ya, lanjut. Nah, saya ingin menggambarkan betapa banyaknya malapraktik kesehatan di Indonesia. Ya. Dari waktu ke waktu di Indonesia, makin banyak saja perkara hukum yang berkenaan dengan malapraktik kesehatan. Terutama apa? Terutama malapraktik tenaga medis, yaitu malapraktik kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis atau dokter. Ya. Menurut statistik, sejak tahun 1999 hingga tahun 2004, menurut data LBH Kesehatan, sudah ada 126 kasus yang diduga malapraktik. Menurut Ketua Pendiri LBH Kesehatan, yaitu Iskandar Sitorus, kepada Tempo Newsroom, kasus-kasus tersebut tersebar di berbagai rumah sakit di Indonesia. Ada sebanyak 60 kasus terjadi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Bayangkan 60 kasus. Ada 16 kasus di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Sisanya tersebar di rumah sakit seperti Siloam, ya, Hermina Budi Lestari di Bekasi dan Pondok Kopi.
Ini data statistiknya. Lanjut. Sejak tahun 2006 hingga tahun 2012 tercatat ada 182 kasus kelalaian medis atau bahasa awamnya malapraktek atau malpraktek yang terbukti dilakukan dokter di seluruh Indonesia. Istilah yang biasa digunakan di dalam masyarakat itu dikenal malpraktek. Tetapi kalau kita rujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia yang digunakan itu adalah malapraktek, ya. Malapraktek ini terbukti dilakukan oleh dokter setelah terbukti melalui sidang yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI. Jadi dokter itu kemudian disidang dan ternyata terbukti, ya, bahwa memang dokter itu melakukan malapraktek tenaga medis. 8 tahun terakhir, ya, yaitu sejak tahun 2006 sampai tahun 2013, MKDKI menerima 193 pengaduan mengenai dugaan ke malapraktek. Lanjut. Berkenan dengan kasus-kasus di atas tersebut telah dijatuhkan sanksi administratif sebagai berikut. Sanksi administratif, ya. Yaitu 34 dokter diberi sanksi tertulis. 6 dokter diwajibkan ikut program pendidikan kembali, ya, suruh ikut pendidikan di SAM lah mengenai hukum kesehatan. Dan 27 dokter dicabut surat tanda registrasinya yang otomatis membuat surat izin prakteknya tidak berlaku lagi. Para dokter tersebut masih beruntung bila terhadapnya tidak dilakukan gugatan perdata atau oleh pasien atau keluarganya dan tidak dicabut sanksi pidana oleh pengadilan, baru memperoleh sanksi administratif saja. Sedangkan sebetulnya dokter itu bisa digugat perdata karena telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUA Perdata atau dipidana, ya, oleh pengadilan. Lanjut. Diperkirakan, ya, berbagai malapraktek tenaga medis yang muncul sebagai perkara hukum di Indonesia hanya ibarat puncak gunung es saja. Sedangkan di bawah puncak gunung es tersebut sudah barang tentu jauh lebih banyak daripada puncaknya. Jadi sedikit sekali yang muncul di permukaan, ya. Dengan kata lain, perkara-perkara malapraktek tenaga medis yang diperkirakan oleh masyarakat, diperkarakan oleh masyarakat, baik yang dilaporkan oleh masyarakat kepada kepolisian atau kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI, masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan banyaknya jumlah malapraktek tenaga medis yang tidak muncul sebagai, ya. Terus lanjut. Mengingat demikian luasnya wilayah Indonesia, sangat luas wilayah Indonesia, yaitu mulai dari Sabang sampai dengan Merauke, ya, maka sudah dapat dibayangkan betapa banyaknya malapraktek tenaga medis yang dilakukan oleh para dokter, baik dokter umum, dokter gigi, bahkan oleh para spesialisnya yang di daerah-daerah, apalagi di daerah-daerah terpencil seperti di desa-desa di pedalaman Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, atau di Nusa Tenggara Timur, di Maluku, di Papua, dan di daerah-daerah terpencil lainnya. Banyak sekali dokter-dokter umum terutama, ya, yang banyak mereka melakukan malapraktek, namun tidak sampai dilaporkan kepada polisi atau tidak dilaporkan kepada MKDKI. Jadi itu sebenarnya yang saya sebutkan tadi statistik malapraktek tadi itu hanya puncak gunung es saja, ya. Data statistik yang sebenarnya tidak pernah ada yang resmi, itu saya kira tentunya pengawasan mengenai perbuatan dokter, ya, yang melakukan malapraktek ini harus dapat dicegah, dapat diawasi. Sebaliknya juga pasien hendaknya juga waspada, gitu. Tetapi pasien juga jangan berlebih-lebihan,
Ada kalanya pasien yang menuntut kok nggak sembuh gitu ya, lalu menuntut. Nah, kesembuhan itu kan bukan zonanya dokter. Dokter tidak pernah menjamin kesembuhan, hanya mengobati. Sedangkan kesembuhan itu adalah hak prerogatif Tuhan. Ya, dokter itu hanya mengobati. Perkara nanti dia sembuh atau tidak sembuh itu terserah bagaimana Tuhan memberikan kesembuhan atau tidak. Lanjut. Nah, saya sebagai penutup ya. Saya ingin menyampaikan bahwa para mahasiswa yang menempuh mata kuliah hukum kesehatan yang diselenggarakan oleh STAM diwajibkan untuk memiliki, membaca, dan memahami buku mengenai malapraktik tenaga medis yang ditulis oleh saya. Saya menerbitkan 2 jilid buku mengenai malapraktik tenaga medis, dan itu buku tersebut merupakan buku wajib untuk para mahasiswa yang menempuh mata kuliah hukum kesehatan. Nanti pada waktunya akan diberitahukan oleh ketua STAM, mestinya disediakan. Saya tidak tahu apakah itu nanti disediakan dengan cuma-cuma atau harus dibeli, itu terserah bagaimana pimpinan STAM. Dalam buku tersebut dibahas mengenai malapraktik tenaga medis dan berbagai sebab terjadinya malapraktik tenaga medis. Ya, lanjut. Juga dalam buku tersebut dibahas mengenai masalah standar prosedur operasional medis atau yang dapat bahasa Inggris disebut Medical Standards of Care, serta mengenai informed consent. Informed consent, Anda tentunya sudah pernah mendengar apa yang dimaksud dengan informed consent. Yang wajib diperoleh oleh dokter sebelum melakukan tindakan medis, terutama tindakan medis yang berisiko tinggi, seperti tindakan medis yang berupa operasi. Ya, informed consent ini adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga pasien kepada dokter kalau mau melakukan tindakan medis. Ya, tindakan medis apapun juga. Tindakan medis ini itu kata lain dari pelayanan kesehatan lah. Ada pelayanan medis tindakan medis yang memang sangat sederhana, yang tidak berisiko, tetapi tentunya harus diberikan penjelasan ya supaya pasien itu bersedia apa tidak. Ya, pasien kalau sudah datang ke dokter, tentunya dia bersedia diperiksa oleh dokter. Jadi itu dengan sendirinya. Tetapi untuk tindakan medis yang sangat berisiko, misalnya mau dioperasi, itu harus ada persetujuan secara khusus. Ya, ada peraturan Menteri Kesehatan yang menentukan bahwa informed consent yang diberikan oleh untuk tindakan medis yang berisiko tinggi itu harus tertulis. Tetapi tidak semua tindakan medis sekalipun sangat berisiko tinggi memerlukan informed consent terlebih dahulu, yaitu dalam keadaan gawat darurat. Misalnya saja kalau ada pasien yang kecelakaan dibawa ke rumah sakit dan langsung dimasukkan ke UGD atau ke kamar operasi, maka tidak perlu minta informed consent, karena kalau ditunggu informed consent pasien bisa mati, misalnya karena kehabisan darah. Jadi untuk itu tindakan medis tersebut tidak perlu mendapatkan informed consent terlebih dahulu. Ya, itu ada pengecualiannya memang. Nanti pada waktunya, pada waktu kuliah nanti saya akan jelaskan mengenai informed consent. Dalam buku tersebut juga diuraikan mengenai sumpah dokter dan juga mengenai kode etik kedokteran, khususnya kode etik kedokteran Indonesia. Itu diuraikan di dalam buku tersebut ya. Buku tersebut juga membahas mengenai pemidanaan terhadap tenaga medis atau dokter yang melakukan malapraktek tenaga medis yang mengakibatkan pasien mengalami cedera atau kematian. Tapi bukan hanya dokter, tapi juga tenaga kesehatan kalau melakukan malapraktek dan mengakibatkan pasien mengalami cedera atau kematian, itu dapat juga dipidana ya. Lanjut. Selain mengenai pemidanaan terhadap tenaga medis,
atau juga tenaga kesehatan, juga dibahas mengenai kemungkinan tenaga medis digugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata dan atau melakukan wan prestasi atau ingkar janji karena tidak melaksanakan kewajiban yang berupa fiduciary duties pada perjanjian terapeutik, khususnya duty of care. Ya, sebagaimana diketahui, bahkan juga ditegaskan di dalam undang-undang mengenai praktik dokter, bahwa hubungan antara pasien dan dokter itu merupakan hubungan kesepakatan atau yang di dalam dunia hukum, di dunia kedokteran juga dikenal dengan istilah perjanjian terapeutik atau therapeutic contract. Ya, di dalam perjanjian terapeutik ada ketentuan-ketentuan tidak tertulis, ya, yang disebut fiduciary duties, yang apabila dilanggar tentunya ini akan menimbulkan wan prestasi atau ingkar janji. Pada perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 itu hanya pihak yang dirugikan saja yang dapat menggugat, dalam arti dirugikan kalau memang ada cedera, ya, atau kematian. Ya, kalau tidak ya tidak, gitu ya. Baik. Dalam buku itu juga dibahas mengenai terjadinya benturan antara norma yang dihadapi oleh seorang dokter, yaitu benturan antara norma hukum dan norma moral. Misalnya saja pada peristiwa Thanasia yang dikehendaki oleh keluarga pasien karena pasien yang dalam keadaan meditatif yang sudah berlangsung dalam jangka waktu yang terlalu lama. Jadi ada kalanya pasien itu terlalu lama dirawat di rumah sakit dalam keadaan vegetatif, tidak sadar diri, ya, berlama-lama pasien sudah tidak bisa menanggung lagi biayanya, minta kepada dokter supaya dicabut aja semua peralatannya. Ya, tentunya akibatnya akan meninggal dunia pasien itu. Dalam hal yang demikian ini, apakah memang dibolehkan oleh hukum? Secara moral itu bagaimana? Disinilah terjadi benturan, ya, antara norma hukum dan norma moral. Kalau dilihat norma hukum, apa boleh itu dokter seperti itu? Di sini ini akan sulit buat dokter, ya, kalau memang pasien keluarga pasien mendesak, dok, sudah dok, sebaiknya dicabut aja semua itu segala macam selang-selang segala macam itu sudah, atau saya mau bawa pulang dan sebagainya macam, ya. Itu banyak kejadian seperti itu, ya. Jadi ini bagaimana? Itu dibahas pula di dalam buku itu mengenai masalah ini, ya. Jadi hal-hal seperti ini terjadi saja, itu benturan antara norma, ya. Baik, lanjut. Nah, saudara-saudara sekalian, terutama nanti para mahasiswa yang akan mengikuti mata kuliah hukum kesehatan, di mana saya juga akan mengajar, ya, memberikan kuliah. Saya harap sekali bahwa buku saya itu bukan hanya dipunyai, tetapi hendaknya juga dibaca, dipahami. Karena nanti akan dapat tugas, Anda membuat tugas untuk membuat makalah, ya, kurang lebih 15 halaman begitu, ya. Kurang lebih lah, kurang lebih, mau 20 juga boleh, ya, yang membahas mengenai malpraktek tenaga medis, ya, atau malpraktek kesehatan. Tergantung Anda profesinya apa. Kalau dokter, ya tentunya malapraktek tenaga medis. Kalau ada itu katakan saja perawat, ya tentunya malapraktek keperawatan, gitu, ya. Nah, sedang dokter atau bukan yang bergerak di bidang kesehatan seperti para pengacara atau pegawai negeri yang memang khusus mengikuti kuliah di SCAM, hendaknya mencari, memikirkan mulai sekarang kira-kira mau menulis makalah apa, ya. Nanti pada waktunya kuliah itu kapan mau dimulai, ya, itu kita tunggu saja waktunya, ya. Dan terima kasih. Saya akhiri kuliah umum ini yang merupakan pengantar perkuliahan hukum kesehatan yang diselenggarakan oleh SCAM Angkatan 3
yang akan dimulai dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah umum pada hari ini, semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi dapat lebih membuka wawasan akademik pada kita semua yang hadir di tempat ini. Dengan berakhirnya penyampaian kuliah umum oleh Profesor tadi, maka berakhirlah rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Kami segenap panitia yang bertugas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami infokan kepada mahasiswa MHKes dan mahasiswa MHMIL agar tetap di Zoom Room karena akan ada pembekalan dari Ketua STHM. Siap kami ulangi kepada